Pasangan pengantin di Thailand dihujat netizen Indonesia. Psikolog sebut ada faktor stres. Oh, bikin stres orang itu. Menurutku sih psikolognya itu juga bilang stres tuh mereka yang jadi psikolognya itu juga lagi ngatain. Kan ketika ngadu sama Grandmaster Grandmaster Cek temennya Scott itu. Reputasi buruk Indonesia. Kenapa sih? Biarin apa? Aku mau masuk dulu gitu. Boleh. Bisa aja Aldo lagi. Iya deh. Aldo. Reputasi buruk netizen Indonesia di media sosial sudah mendunia. Perilaku netizen plus 62 di media sosial, hal yang paling terlihat itu adalah nih. Netizen Indo paling gak sopan. Biasa lah. Tahu gak sih? Iya. Sama yang mana yang namanya Tan Aksil gini-gini nih. Oh, itu orang Thailand tapi. Orang Thailand. Orang Thailand lu enggak tahu ya? Yang kata di motor itu yang gitu-gitu. Ya tahu. Ini sebenarnya yang membuat kita jadi nggak sopan juga karena ya memang kita tuh adalah orang-orang yang suka mengomentari hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dikomentarin. Kita suka mengomentari urusan pribadi orang ya kan. Nah ini kegiatan-kegiatan seperti ini nih. Apa ini? Kegiatan apa ini? Kegiatan Kaget. Kegiatan kaget kan. Kecelakaan itu ibu kamu. Kaget sih. Ya, Mau ngajar kaget kan. Mau komentari urusan pribadi orang, terus terlalu mudah menghujat dan menyalahkan ini juga kan. Jadi kita ngelihat kejadian ini orang Indonesia itu suka banget kayak gitu. Ngelihat sesuatu gitu. Contohnya aja yang Kim In Hyuk, tapi itu bukan orang Indonesia sih. Iya. Tapi kayak ada kejadian apa yang gak ada hubungannya sama dia, tapi kayak gua harus bersuara gitu. Iya, Akhirnya ngomong betul. gitu. Dan ini salah satu contoh kasus netizen yang menyerang akun sampai ke luar negeri. Netizen Indonesia tuh pernah mencaci maki pengantin gay Thailand. Pasangan pengantin gay Thailand dihujat netizen Indonesia. Psikolog sebut ada faktor stres. Oh, bikin stres orang itu. Menurutku sih psikolognya itu juga bilang stres tuh mereka yang jadi psikolognya itu juga lagi ngatain. Bukan lagi ngomongin kita gitu. Kalau psikolog masa lu ngatain orang stres. Iya. Kan mungkin. Faktor agama doang gue yakin ini mah. Iya. Iya, karena ini kan nggak ataupun culture Indonesia kan nggak sesuai sama yang begini-begini. Iya, bisa jadi. Tapi kenapa gitu kan? Pertama itu tuh jauh dari Indonesia, terus itu juga kayak nggak ada hubungannya gitu Betul. sama kita. Kenapa harus kita komen? Tapi emang agak nyebelin sih ngeliatnya. Ya kan? Iya, sorry, maaf. Ya kan? Jangan Iya. gitu. Harusnya itu tugas popon, iPhone. Terlalu berbahaya Iya. di platform umum seperti ini. Iya. Ngomong kan punya sejarah ya. Iya, betul. Selain itu ada juga pernah netizen Indonesia tuh pernah menyerbu akun BWF, Badminton World Federation. Oh, akun Instagram All England hilang, efek diserbu netizen Republik Indonesia. Iya. Di report ya. Di report. Iya, gua setuju ini. Ini tapi emang karena ngerasa ada yang nggak adil terhadap timnas bulu tangkis kita Iya, ya. di cancel. Dua orang yang report. Dua orang yang report nih Kita bau-baunya. nggak report, kita Nggak cuma report. blok. Nggak terlalu ngaruh sih. Nggak terlalu ngaruh. Tapi ya, emang kenapa sih waktu itu yang BWF ini? Jadi kayak ada ketidakadilan tuh tim kita yang Di nggak bisa banned. main, Itu nggak bisa main karena gara-gara COVID. Tapi nggak semuanya COVID. Padahal ada kayak misalnya kita di pesawat yang membawa timnas kita tuh ada yang terpapar COVID, tapi bukan pemain kita. Iya. Sehingga pemain kita nggak boleh. Padahal di pesawat yang lain ada juga yang kayak gitu, timnas Boleh-boleh negara aja lain main. boleh-boleh aja. Iya. Kayaknya kayak ada negara yang takut kalah sama negara kita. Betul. Ayo kita report bareng-bareng teman-teman. Orang aja. Udah selesai juga, udah selesai. Nah, ini. Kurang ajar. Kenapa kita malah ngajakin orang Buat bully. malah salah satunya tadi udah ngomongin BWF, tadi juga pengantin di Thailand. Ini Indonesia juga pernah nih netizen ya menyerang akun komedian, mengira dia adalah wasit All England. Bikin malu, netizen Indonesia salah serang Stephen Fry, dikira wasit All England karena namanya mirip ya, atau Iya, namanya kan kering. Oh, karena mukanya mirip. Namanya kering, kering. Oh, iya. Dry. Ini kalau di Indonesia ini namanya Stephen. Fry. Ayo dong, masa nggak ada? Ayo dong. Mengira wasit All England. Lurus aja. Ternyata salah serang guys dengan Stephen Fry. Pada ngomong apa sih? I'm sorry Pak for what I did. This just started from misunderstanding. Woi, salah target.
Iya. Ya memang nggak usah ada target sebenarnya ya. Kenapa sih orang-orang kita nih? Iya. Ya memang di antara bagi orang Indonesia itu bule itu semuanya mukanya mirip tahu. Itu rasis tuh. Itu rasis tuh. Rasis tuh. Enggak, Bilang benar. orang mirip mukanya. Mirip. Tapi nggak apa-apa sih, orang bule juga kayaknya nggak ada yang nonton. Aman lah. Lu bikin deg-degan aja. Deg-degan gua. Selain itu juga pernah ada nih kasus yang cukup viral waktu itu ya. Kasus Dewa Kipas dan Gotham Chess. Ini jujur ini cukup memalukan sih. Karena ini Gotham Chess tuh diserang habis-habisan sama Indonesia sampai dia ini kalau nggak salah menonaktifkan subscriber dia dari orang-orang Indo ya kalau nggak salah ya. Dia sampai nggak, jadi orang Indo tuh jadi nggak bisa ngelihat YouTube dia lagi. Oh gitu. Gara-gara Serangan-serangan itu. Gara-gara serang-serangan itu. Aku kan sebagai pengikut sejati catur ya. Aku ngeliatin ini kayak Catur apa? Hah? Lu saya dibully Gotham Chess. Biasa banget. Ini loh kita tuh harus belajar dari Gotham Chess loh. Kenapa? Dia usai dibully, Gotham Chess tidak salahkan netizen Indonesia. Iya. Dia tetap semuanya santai nggak apa-apa. Karena kalau dia salahkan, makin dibully. Dia tahu cari masalah. Dia tahu, betul. dia tahu jangan jadi masalah. Betul. Nama aslinya itu adalah Levi Rosman. Jadi sampai diundang ke podcast Deddy Corbuzier. Tahu kan Bang ya kasusnya ini? Tahu. Tapi emang Gothamnya yang dibicara di Deddy Corbuzier. Iya, waktu itu dia diundang sampai ngobrol di Gotham Chess. Iya, Ngobrol di podcast Deddy Corbuzier. Setahu gua cuma Dewa Kipasnya. Enggak, ini nih. Itu tuh dia via Zoom. Oh via Zoom. Zoom. Oh iya nih Deddy Corbuzier nih. Ini Deddy Corbuzier ini yang agak-agak mengkilat itu. Oh iya betul. Oh, bajunya. Ini Grandmaster. Ini yang Grandmaster itu. Ini yang Gotham Chess. Padahal ternyata pada akhirnya terbukti kalau memang melakukan kecurangan ya kan. Oh dianya. Bukannya Enggak tahu, nggak terbukti kecurangannya. Nggak tahu. Cuma memang ketika ngadu sama Grandmaster Grandmaster Cek sama Scott itu hoti. bukannya kita terbukti ya? Enggak kan, dia cuma main lawan Grandmaster Indonesia yang Iren kalah. Itu kan bukan berarti membuktikan kalau waktu dia main sama Gotham dia curang. Iya. Kan beda kondisinya. Mungkin yang lawan Iren kan dia live. Kalau lawan Gotham kan via aplikasi. Magic Chess. Iya. Jadi mungkin Kalau mainnya yang lebih santai, nggak ada apa. Bisa curang. Nggak bisa. Ya nggak boleh seuzon sih ya. Cuman kayaknya curang sih. Yang berikutnya, netizen Indo juga pernah ngebully seleb TikTok Filipina. Nggak ada maksudnya. Rimar Martin, ini aku juga. Aku ingat nih, aku salah satu yang ngebully tapi aku nggak tahu kenapa. Iya. Kenapa lo ngebully? Sebenarnya pada rame kan. Aku tuh ngeliat kolom komennya tuh, wah kurang ajar kayak. Iya nih emang. Emang Emang lu ikutan lu emang. Lu kebuli lu ya sebenarnya lu ya. Nyata netizen Indonesia Iya, ikut-ikutan aja. Kayak kita tuh nggak tahu ada masalah apa gitu. Emang cakep kok dibully. Iya. Karena terlalu cantik. Ya Allah. Emang aneh nih orang-orang Indonesia, masa karena lebih cakep dibully. Kayaknya tuh orang-orang Indonesia sama tuh kayak yang tadi tuh kalau papasan sama cewek cakep langsung. Iya. Lu ngapa sih cowok cakep banget? Gimana gitu ya? Iya. Kan bukan dia yang milih. Dia sampai tutup semua medsos loh. Tapi sekarang udah buka lagi. Masa sih? Iya. Sebenarnya menurutku ya yang perlu dilakukan oleh Mbak Rimar Martin ini bukan tutup medsos loh. Apa tuh? Tutup aurat. Iya. Bener sih. Tapi bener kan? Bang? Ya, bener. Enggak sih, tetap aja. Oh iya, Orang bagi orang iya kan bukan keharusan. Iya, Iya, benar. Pokoknya semua orang Indonesia mau dia pakai aurat, mau tetap aurat, kalau salah di mata mereka tetap aja. Benar. Nah, kebanyakan netizen plus 62 ini merasa lebih bebas menyampaikan rasa ketidaksetujuan atau ketidaksukaannya lewat media sosial dibandingkan menyampaikan pendapatnya secara tatap muka. Betul. Iya. Karena kenapa kita nggak sopan? Karena nggak ketemu. Iya. Kalau ketemu kan tadi lo bilang, iya Pak. Iya, Pak. Betul. Kalau lo nggak bisa kalau pas ketemu langsung kayak ngapain sih Pak? Digebukin ya kan? Iya. Lagi lewat depan gang. Nganggur Pak. Iya. Pasti ya, pasti dipukulin. Cari kerja Pak. Betul. Kalau gua kerja nih gebukin lu nggak langsung gitu. Posting pendapat di sosial media pasti ngomong apa sih lu dari gitu kan. Kalau ini kan nggak mungkin lu ngomong apa sih lu dong. Iya, nggak bisa. Iya, benar. Ini adalah penduduk. Jadi kan seperti kita bilang tadi di negara di dunia nyata
penduduk Indonesia itu sebenarnya ramah-ramah. Betul. Penduduk di Indonesia dikenal sebagai orang yang ramah. Banyak wisatawan mancanegara menilai sifat orang Indonesia yang ramah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebudayaan yang mengajarkan tentang sopan, santun, dan bersikap baik. Survei dari Rough Guides menyatakan ada beberapa negara yang penduduk lokalnya sangat ramah kepada turis. Indonesia pun berada di posisi ke-6 negara paling ramah. Itu tinggi loh ya. Betul. Netizen Indonesia memang gak sopan di media sosial, tapi kalau udah ketemu langsung, bisa jadi hasil survei itu akan berputar 180 derajat karena keramaan orang Indonesia. Berarti kita bisa tahu dari sini bahwa Indonesia adalah orang-orang yang munafik. Enggak dong. Enggak semua. Enggak, tergantung dolarnya. Oh, iya benar. Tergantung dolarnya. Indonesia adalah orang-orang yang katro. Kalau ketemu langsung nggak berani. Tapi enggak sih, kalau beneran orang Indonesia itu munafik, ngapain orang-orang bule ini pada mulai bikin konten-konten Indonesia? Iya, benar. Iya kan? Nah ini nih, bahkan sampai ada USS Fit loh sampai bikin beritanya loh. Galak di medsos, sopan saat bertemu. Cakep. Iya, kayak pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya kayak nantangin ya ibunya ya. Apa lo? Itu punya ibunya ngomong secantik lo. Cuma sambil senyum aja Iya, ya. betul. Boleh lihat lu cantik, ngapain lu duduk sebelah laki gue? Oh ini istri muda lo. Jangan lo, enggak. Sopan ini. Ini sopan. Ini menunjukkan Ngobrol, walaupun nggak saling ngerti. Iya. Makanya dia anggap sopan ya, karena dia nggak ngerti juga sebenarnya. Ini ada salah satu video yang mungkin bisa kita langsung lihat aja kali ya. Number one quality about Indonesia is that they're very friendly. They seem like very friendly and ready to help you out. I find them very kind, warm and friendly. They're so sweet. They're very nice and outgoing. My boyfriend lost his phone and we found random people in the street and helping us like calling it, find it, like guiding us how what we can do, like helping us. So I really like that. Yeah. Helpful and friendly. Yeah. That is, I've heard that before, definitely. Yeah. Oh my god, they are the friendliest people in the world. Dia bilang tidak apa ya? Jadi tadi itu adalah video yang menunjukkan bahwa belajarlah bahasa Inggris pada momen-momen tertentu. Jadi kita bermasalah nih. Tapi yang berusaha diomongin dari video ini para bule-bule ini nih semuanya setuju, sepakat kalau orang Indonesia ramah-ramah. Bahkan ada salah satu mbak-mbak, aku nggak tahu kenapa aku manggil dia mbak-mbak ya. Tapi dia itu bilang HP-nya hilang dan orang-orang di sekitar tuh semuanya pada ngebantuin nelponin gitu. Ikhlas. Yang ikhlas, yang mbak ini nggak sadar, orang-orang itu kan cuma pengen dapet nomor dia doang. Ya itu Nomornya berapa, Mbak? Iya. Artinya itu kalau dia agak panjangin lagi, video ini bakal bilang, walaupun saya nggak tahu ya kenapa malam-malam WhatsApp banyak masuk. Iya, betul. Betul. Ini jadi ya benar berarti tadi ketika ketemu langsung orang Indonesia tuh ramah-ramah. Tapi ketika di media sosial tuh jadi berbalik banyak yang Atau yang gue takutin adalah ramahnya sama orang bule aja. Iya. Orang luar. Betul. masuk akal. Kalau sama kita sesama nggak sama itu misalnya. Kadang-kadang aja kita aja suka dapat diskriminasi ya. Kayak misal masuk misalnya salah satu mall yang di pusat kota gitu, kita pakai dandanan agak biasa aja disangka mau kemana mas. Iya. Sedangkan Iya, ketika benar-benar. ada orang ekspatriat yang datang pakai sendal jepit, silakan. Iya benar-benar itu masuk akal. Sesederhana kita datang ke salah satu pulau di Indonesia yang ramai bule, tapi kalau misalnya bukan bule pesan, hotel penuh mulu. Oh gitu. Tapi kalau Bule yang pesan. bule pesan ada kosong. Ada pulaunya. Pulau apa tuh? Ah udah nggak usah disebut. Oh, iya. Tapi itu pandangan yang menarik sebenarnya Bang Popon. Jangan mereka tuh ramahnya cuman ke bule doang. Iya, ini takutnya emang balik lagi ke warisan kolonialisme. Iya betul. Kenapa bisa begitu? Betul. Ya, zaman dulu kenapa Belanda bisa betah sampai 350 tahun? Karena kita Iya. ramah. Betul, ramah. Mereka betah. Kita baru-baru Betul. galaknya pas Iya. deket-deket mau merdeka. Jadi orang Belanda tuh datang mau ngambil harta kita. Mari mas, Iya. mari. Ngambil Bawa rempah-rempahnya. gitu. Enggak mas ya. Silakan Sering ya Mas, ngambil jahenya rempah-rempah ya. sekalian gitu. Palawijanya sekalian. Lama-lama saya lihat habis ya rempah-rempahnya. Gitu. Baru akhirnya Baru sadar. Ya udah nggak apa-apa bu, gitu. Ya kalau dari Bang Popon dan Bang Yuda sendiri bagaimana kalau masalah netizen? Emang Bang Popon dan Yuda nggak pernah hate comment sama sekali? Ya pernah. Gua enggak kalau gua. Lu sok suci banget. Enggak beneran. Sok Gua, suci banget, kita langsung head comment dia. enggak karena gua tuh menurut gua tuh ya ngapain sih gua enggak dia tuh nggak berhubungan langsung sama hidup gua ngapain head comment sama dia gitu. Ya. Gitu.
Tapi emang gue nggak tahu ya, bukannya berharap atau gimana gitu. Yang terjadi di Jepang tadi, yang di awal tuh sama di Korea tadi, kayaknya di Indonesia nggak ada yang sampai begitu ya. Gue bukannya pengen gitu, maksudnya nggak ada kan public figure atau atlet yang kena bully sampai bunuh diri. Ya betul. Atlet tadi ada atlet. Enggak di Indonesia. Oh, di Indonesia. Iya, karena orang Indonesia udah tahu caranya. Jangan belum juga sih, maksudnya nggak ada nggak gitu. ada sih. Udah tahu caranya kalau di head comment gitu, udah 3 hari diem, ada kasus baru lagi paling. Udah tutup. Iya. Naik lagi, udah gitu, gampang. Ini ada yang nanya nih dari Hendrako 89. Cara membedakan branding dan flexing gimana bos? Oke. Contoh branding tuh kayak gadgetin. Nah, itu branding. Gadgetin. Gadgetin ya? Gadgetin. Gadgetin. David. Iya, David gadgetin. Oh iya, dia ya, itu ngikutin branding ya. Branding. Iya, benar sih. Yang nggak tiba-tiba, sekarang keluar handphone baru ya. Beli udah selesai beli tapi nggak di-review gitu. Iya kan? Jadinya kerjaan dia ngapain ya? Iya, masuk akal sih. Bang Popon sama Bang Yuda sebagai stand up comedian juga sering nggak sih dapat komen-komen kayak apa sih lu nggak lucu gitu? Ya pasti. Kalau gue menurut gue ya emang kita nggak bisa bikin seneng semua orang. Iya, Pasti apalagi ada. follower emang kan susah. Itu tadi ya. Iya benar. Ada aja ada yang kayak harus tretan. Ya nggak harus sebenarnya. Tapi kalau bisa iya. Lu tau gak sih? langsung. Popon itu baru saja membuat salah satu akun di Twitter itu langsung tutup akun. Beneran kemarin. Pelaku perundungan gue. Pelaku perundungan ya. Ini ngapain nggak Bang Popon? Tapi gue kalau gue berdasarkan sebenarnya aksi reaksi aja ya, Iya. karena udah ada aksi duluan. Jadi ada salah satu orang di sosmed Twitter khususnya, dia mengomentari soal jokesnya Oza yang jaksel-jakselan dianggap repetitif, pengulangan. Yang awalnya lucu jadi nggak lucu lagi. Iya, bosan kata dia, bosan. gitu. Sampai dia pengen mukul Oza di muka gitu Iya. pakai bahasa Inggris. Gue Pokoknya sebenarnya nggak terlalu. di mana punchline-nya? Punchline-nya adalah ketika gua nge-punch di muka lu gitu. Sampai segitunya, maksud gua kan ini konten gratis nih di sosmed, kan nggak bayar. Lu nggak punya hak buat nuntut, nggak punya hak buat protes kecuali si Oza bikin konten yang kayak show, lu beli tiket, lu bayar, dia tampil nggak lucu, lu boleh komplain. Ya kan? Itu pun sebenarnya nggak terlalu tepat juga sih sebenarnya. Betul. Kayak ya kalau nggak salah dulu pernah ada si Dave Chappelle tuh yang dia stand up terus flop nggak bagus gitu stand up-nya. Terus dia bilang kayak persetan gitu. Kalian tuh ngebayar kami stand up comedian tuh karena usaha kami bikin kalian lucu, bukan hasilnya gitu. Iya. Ini hasilnya mah kita nggak ada yang tahu gitu. Iya betul. Nah ini konten gratis, komplain. Yes. Ya gimana nggak gua serang, gua kocak-kocakin dan beserta orang-orang lain. Iya. Yang maksudnya kita kayak komedian yang nggak terima kritik, baperan lah. Iya tuh sering-sering Beda kayak gitu. cerita. Soal repetitif, lu protes sama Bang Bolot dah. Haji Bolot dari dulu budek mulu. nggak berubah. Iya, yang bosen Haji Bolot. Bosen dah gua budek mulu. Sekali-kali denger lah. Iya. Bener. Tapi ya, Ada aja. tapi ya bener sih itu resiko kerjaan kita juga sih ya. Komedi polis tuh kayaknya ada di mana-mana. Iya. Apa? Komedi polis. Komedi polis. Ya, jadi orang-orang tuh yang keliling-keliling nyari mana konten yang gak lucu, terus dia wah ini saatnya aku untuk head comment di sini. Iya. Padahal kan dia bisa nyari konten yang lucu aja ya sebenarnya. Ya, iya kalau misalnya dianggap buat dia nggak lucu ya lewat aja, nggak Yes. usah komentar. Berarti emang bukan dia target pasarnya. Betul. Toh kenapa Oza masih bikin itu kan karena emang masih rame, engagement Ya, masih benar. banyak yang suka. Kalau dia nggak suka ya udah kenapa? Tinggal ganti aja ya kan. Ya kalau masalah kenapa gua komentarin dia ya karena gua baca dia ngomentarin Oza, makanya gua aksi reaksi di sebenarnya. Kalau nggak ada itu gua mungkin diam-diam aja. Tapi ya kalau ngomongin roasting dan juga cyberbullying sih menurut gue beda banget sih sebenarnya ya. Tapi maksud gue beda banget gitu. Secara ke platformnya juga beda. Secara kalau tadi ya benar roasting adalah bentuk penghormatan. Cyberbullying itu juga ya orang tuh bener-bener niatan itu menjatuhkan gitu. Betul. Dan kesalahan roasting itu tuh bentuknya itu adalah bikin orang ketawa. Jadi kadang-kadang kita ada ngangkat-ngangkatnya dulu, baru kita jatuhin. Tapi Benar. jatuhinnya juga kayak tujuannya buat lucu-lucu, Lucu-lucuan, bukan serius. Tadi juga Mas Michael katanya mukanya capek banget loh, kayaknya dia capek banget kerja kayaknya. Oh gitu. Iya, jadi banyak pikiran. Mungkin kalau misalnya Mas Michael ini kerjanya biasanya di kebun atau di sawah atau gimana, itu ada caranya biar dia nggak capek. Gimana tuh? Yaitu pakai kultivator series. Yoi. Jadi buat mesin bajak tanah yang sangat ringan buat digunakan.
di ladangnya dia gitu. Gitu. Jadi nggak bikin capek. Nggak bikin capek. Jadi udah terbukti tangguh banget deh. Bahannya ringan, nggak kayak yang gede gitu. Dia ini kecil nih, jadi bisa dibawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana ya. ya. Lebih ringan gitu. Dan caranya gampang banget. Gak usah datang ke tokonya, langsung aja pesan di Firman Online Store Indonesia, ada aplikasinya. Gimana Pak Yudas? Susah kan jadi saya? Karena ada yang ngomong tadi, saya bingung masuknya kemana. Jadi saya belum nih. Anda udah saya belum. Ya itu tadi kita udah ngomongin masalah roasting dan apa tadi cyberbullying. Iya. Itu memang dua hal yang berbeda sih ya. Dan kita mungkin langsung masuk ke segmen keempat kan ya. Segmen keempat ini segmen yang sebenarnya tuh sekarang lagi hangat-hangat banget diperbincangkan. Ini adalah cancel culture yang ada di Indonesia.